Ya, di bahan bahasa Inggrisnya. Ya, satu perpindahan tanpa redaman. Ya, kita pelajari tanpa redaman dulu. Tanpa redaman dulu. Jadi bahasa Inggrisnya apa itu? Free vibration-nya. Jadi kita SDF. No, tanpa redaman. Tanpa redaman. Itu tanpa redaman. Camping. Ya, kelihatannya. Oke. Nah, di sini saya mau menggunakan rumus 2.1.1 ya, di bab 2. Bab 3 nanti minggu depan kita mau menghitung dengan menggunakan gaya luar ya. Untuk sementara ini tanpa gaya luar, jadi menghitung periode, periode terus menghitung responnya ya. Oke, jadi saya tulis di sini ya. Saya petik deh di sini persamaannya. Sistem without free vibration ya, putaran bebas without damping ya. Jadi di sini saya pakai MATLAB ya. MU plus KU 0 ya. MATLAB lebih memudahkan saya. Jadi ini persamaan kelihatan ya semua ya. Ya, samaannya seperti ini. Jadi yang kita perlukan di sini massa M ya, sama kekakuannya. Oh, kita lihat untuk itu semua kelihatan ya. Oke ya. Untuk itu kita menggunakan contoh bahasa yang mana yang enaknya. Terus ini ya formulanya, equationnya. Equation nanti kalau ini bisa dilihat ya. Derivasinya ada di 2.1 ya. Nanti di free vibration silakan dilihat lagi yang sudah saya kasih kemarin. Jadi solusi dari persamaan ini ya, solusinya itu ada di F. Di derivation yang F ya, yang F. Derivation 2,1 yang F. Jadi rumus itu diturunkan ada di halaman 43 ya. Halaman 43. Jadi ini solusinya. Derivation 2.1 F. Saya tulisin lagi di sini. Jadi ini solusinya seperti apa? Solusinya itu yang ada, oh F itu yang kecepatan. Perpindahan itu adanya di E, E ya. Bentar ya. Perpindahan, kecepatan, percepatan nanti saya kasih lihat. Kecepatannya enggak ada. Kita turunin aja nanti. Jadi ini solusinya.
Jadi bukan di F aja ya. Nanti saya rubah bentar. Jadi hasilnya, responnya itu ini ada di E ya. Respon dari persamaan pre-vibration SDF yang di atas ya. A dikali cosine omega n dikali T. Gitu ya. Terus ditambah B ya. Ini solusi umum. Sinnya ini perpindahan lalu percepatan. Percepatannya dia jadi seperti ini ya. Kemarin kan waktu kuliah yang kedua atau satu saya lupa, kita sudah menurunkan rumus ya, minus seperti ini. Lalu percepatannya juga kelihatan ya semua ya. Oke ya. Oh, ngilangin dulu. Ini jadi cosine di ini jadi minusnya hilang ya. Salah lagi. Ini ya kuadrat kalau nggak salah ya. Itu kan tinggal di ini. Terus BN-nya sinusnya juga. Ini saya salah ini. Ini jadi cosine jadi sin ya. Itu min sin jadi cosine. Ini sin itu ini jadi minus dia tetap ya enggak. Sin jadi cos, cos jadi sin lagi. Ini harus minus lagi. Ya, jadi seperti ini. Tapi omeganya di sini di kuadrat ya. Hmm. Oke, ini persamaan umumnya di mana A-nya itu berpindah saat waktunya sama dengan nol ya. Atau biasanya ditulis seperti ini. Jadi B-nya itu kita dapatkan dari hmm, ini kalau kita masukkan ke persamaan ini T-nya nol gitu. Nanti yang kosannya satu sin jadi nol gitu ya. Kita masukin berkali-kali. Terus ini jadi sama dengan nol. Pindahan dibagi ini ada di G-nya ya. Dibagi omega n. Ya. Jadi nanti dilihat lagi. Saya taruh di sini biar biar nggak susah nyarinya. Solusinya ada di derivasi 2.1 di halaman 43. Nanti dilihat sendiri. Itu ada solusinya, solusi umumnya ada di sana ya, dengan memasukkan lambda. Pokoknya hasil akhirnya itu seperti ini adanya di E, F, G. E sampai G ya. Nanti bisa dilihat lagi. Kalau yang jelas boleh saya. Oke, jadi kalau kita tahu omega n, yang perlu kita hitung itu omega n dan ininya kita perlu juga A dan B ya. Ya. Nanti kita hitung A-nya berapa,
B-nya berapa? Juga perlu gitu ya. Nah, kita scan dulu yang perlu dihitung. Kita kumpul di sini. Seperti ini. Oke. Lalu masanya kita coba eh, menggunakan ini yang tanpa damping ya. Jadi persamaannya itu persamaan 2,1,1. Persamaan ini solusinya itu dikasih lihat sebelah ini ya, sebelah. Oke, jadi ini solusinya. Ini saya tulis solusinya yang bersama solusinya itu. Oke, nanti ini filenya saya kasih, jadi bisa dipelajari. Nah, kita sekarang harus mencoba menghitung dengan menggunakan angka yang sebenarnya. Yang mana ini? Mungkin lihat ke bab satu lagi. Lihat ke bab satu lagi, contoh 1,2 ya. Kita ambil itu sebagai contoh 1,2 ya. Nanti saya kasih lihat tuh. Saya cari bab satunya mana. Topik satu material. Bab satu itu adanya di topik 2 ya. Oke, oke. Contoh soalnya yang masih ingat ya. Jangan dilupain ya. 1,2. Ini nanti atau kalau mau pakai ini ya di single degree of freedom juga ada. Tapi untuk sementara kita pakai contoh 1,2 mana dia? Ini ya. Kedua, tapi rekamannya kita tidak pakai ya. Jadi misalnya ini contohnya ya. Contoh persoalannya. Saya copy aja. Masukin ke Excel. Ya, sama dipelajari, nggak cari sana cari sini, seperti ini ya. Hmm. Ini contoh soal, example-nya, kalau gitu ini harus saya taruh di bawah. Tuh ya. Jadi saya menggunakan example 1,2 ya, begitu. Saya kira seperti ini. Lalu data-data yang kita punya itu, ini juga saya copy ya. Ups, bentar, dia udah ada, kita ambil aja masanya ya 9.000 kilogram. Nanti bisa dilihat di sana. Kakuannya itu 3.600. Ya, saya rasa waktu kita nggak banyak. Mungkin yang sekian yang tanpa redaman ya. Nanti dilanjutkan dengan yang ada redaman. Oke, M-nya itu jadi 9.000 dan di sini 9.000. K-nya kan 36 kilonewton per meter. Ya. Oke, meter, meter, meter.
gayanya itu kilometer, masanya kilogram, meganya itu haknya harus Newton ya, jangan lupa ya. Akar SQRT ya, bagi M ya. Lupa nih. Bisa buruan. K ya. K-nya itu kalau nggak salah kali oh, oh kali berapa ya? Hmm, bentar, bentar. Ada di bab kedua. Ini enggak? Hmm, oke. Ini dikali sekali 10 pangkat 6. Di example 2.1 juga ada. Berarti dia menghitung ada dua dia. Ada yang ke north south atau jadi kita pilih yang north south aja dulu. Eh, eh, 1 6 10 pangkat 6 jadinya kok kecil begini, besar begini ya. Ini, oh ini 10 pangkat 3 ini. Saya kebanyakan. Ya, jadi 20,21. Ini hasilnya sama dengan eh, ya hasil sama dengan handout yang berikutnya. Ya, yang satu. Oke, dan untuk eh, saya kasih nanti dilihat di tugasnya. Ya, di tugasnya itu saya kasih untuk North South ini. Wih, salah terus. Ya, example 21 A-nya itu berapa ini? Di tahap satu cm, berarti 20 cm-nya ini 50. Harus diubah jadi meter per detik. Ya, kita gunakan belum belum. Omega cukup ya. Berarti kita sudah bisa membuang. Saya copy ini ya. Berarti kita bisa mendapatkan persamaan geraknya. Terus kita substitusi aja ya. Kita substitusi semua. Jadi U ini A-nya itu kan 0,2 ya. 0,2 meter. 0,2 dikali cosine 0,5. Ups, lupa, salah. Belum, belum. B-nya itu 0,5 dibagi omega n.
Nyari ini. Ya, dibagi dua. Hmm, saya ringkas lagi. Nggak usah lah, udah sampai sini aja dulu. Ya. Jadi ini solusinya, ya. Solusi. Rumus perpindahannya jadi seperti ini. Perpindahan sebagai fungsi waktu. Nah, kalau udah dapat ini, kita tinggal gambar. Omega N-nya belum saya masukin. Oh, udah sini. Kok dia nggak keluarin? Aneh. Bentar. Kok nggak di update? Update. Mhm. Enggak ya, udah tuh ini dia nggak keluar. Hmm. Nah, bilang kemana dia? Iya, gitu. Saya buat baru. Nah, baru keluar ya. Nggak bagus. Oke, ini jawabannya, solusinya. Dan kita gambar ya sekarang ya. Kita gambar. Jadi waktunya T ya. Dan kan saya di tugasnya saya tulis selama 10 detik ya. Kita mau lihat perpindahannya sama 10 detik. Misalnya kita pakai waktunya awalnya 0, DT-nya berapa? Misalnya DT-nya 0,1, jadi ada 100 data ya. Gitu ya. Jadi nanti sini saya split dulu ya. Saya mau split dulu. Saya lari ke 100 ya. 119 rasanya. Nah, di sini nanti saya pakai rumus kan. Ya, ini jadi 10 detik ya. 119. 10 detik. Saya simpan ya. Ini dengan menggunakan rumus yang ada di kanan sana ya. UT-nya ini nggak usah panjang-panjang nanti nggak kelihatan. UT-nya jadi 0,2 dikali sebentar ya, cosine ini radian. Ini mau coba dulu. Kalau nggak salah dia udah radian, udah oke ya. Oke, dia dalam radian. Jadi bisa langsung dihitung. Misalnya P dibagi 3 cosine 60 derajat. Eh, Oke, cosine 60 derajat tuh 0,5. Oke, benar. Satuan benar 0,5 kali cosine. Kita pakai omega n ya. Jadi nanti omega n kalau berubah tinggal diisi di atas aja. Dikali waktu ya. Ini kosannya tambah 0,5 dibagi 0,5 nggak boleh ditambah 0,5 kecepatan. Ini juga kita pakai absolut dibagi absolut dikali sin ya. Omega n absolut lagi jangan lupa dikali waktu. Oke.
Nah, ini rumusnya jadi ada absolutnya. Jadi kalau ini kita copy ke sini, dia langsung keluar. Dan kalau selesai, kita langsung buat gambarnya. Figure ya. Hmm, eh, bentar ya. Hmm, Figure-nya tuh pakai yang ini lebih bagus ya. Nah, dan saya tidak salah, nanti bisa diperiksa. Kalau hasilnya beda, boleh boleh tanya saya ya. Bawah dia, saya nggak suka sama sel ini huruf itu selalu pakai warna yang respon perpindahan. Coba di sebelah kirinya, sebelah kanannya, ya nanti di sini eh, kecepatan, ya kecepatan biasa pakai P aja, mana dia nggak bisa nulis titik dan percepatan, ya nanti pakai rumus yang sama, tinggal dibuat aja grafiknya ini, ya rumus ini ada tiga rumus perpindahan, kecepatan, percepatan. Nah, nanti tinggal di copy ke bawah, dibuat lagi grafik yang seperti ini. Kita bisa dapat grafik untuk free Vibun ya, getaran ya dengan input seperti ini. Jadi ini input nih, nanti tinggal diganti ini angkanya aja. Ini inputnya ya. Yang lain jangan diganti-ganti ya, nanti dia bisa memberikan hasil getaran bebas. Ada pertanyaan? Nanti ini Oh, saya ini simpan banyak. ya ke topik 4. Silakan di-download ya, dipakai, dilanjutkan. Jadi kan ini SDF free-nya vibration no dumping. Nanti di sebelah kanannya di copy aja ini. Saya copyin ya. Nanti tinggal dirubah. Kok dia nggak mau dengerin. Oh, kopinya saya lupa. Ya, ini with. Nanti tolong dilanjut. Ini kepanjangan. Ya, kira-kira seperti ini. Dan nanti rumusnya diganti. Nanti grafiknya keluar. Jadi kalau misalnya masanya 5.000, kita tinggal masukin sini aja, dia berubah seperti itu. Masa ya, begitu ya. Jadi yang tempat kuning aja yang diisi, seperti itu. Dan ini kita bisa smoothing juga rasanya, ya, biar lebih keren. Oke, kalau ada nggak ada pertanyaan, saya Oh, mau saya izin akhiri tanya. kuliah. Silakan. Ini Pak, untuk yang K, Hmm, itu kan di file materi itu jawabannya 3.675 ya Pak. Iya, Kalau dihitung dengan rumus tuh dapatnya 3.765 Pak. iya, dihitung sendiri ya. Iya Pak, saya coba hitung ulang kan ada Hmm, step pengerjaannya itu tuh dapatnya tiga tujuh hmm, enam lima hmm. bukan 3.675. Jadi untuk kerjain yang ini pakai yang Berarti mana Pak? apanya? K-nya. Pakai yang benar, Oh, oke Pak. yang kamu hitung, ya. Berarti textbooknya entar saya periksa juga. Itu di halaman berapa itu? Dari yang handout pertama sih Pak di Yang situ. pertama ya. Iya. Mungkin handoutnya salah, ya. Oh ini ya, coba saya hitung lagi ya. Oke, nanti saya hitung lagi ya. Yang persamaan Iya, KNS ya. yang K-nya aja Oke. ya Pak. Yang A ya. Iya, Oke, nanti saya hitung. Pakai yang benar, jangan takut ya. iya, Kalau gitu ini 3765 ya, saya percaya deh. 3765. Ada yang nggak mengerti sini? Oke ya. Ada pertanyaan mengenai ini teknisnya? Enggak ya? Halo, iya Pak. Dewi ya mungkin. Ada pertanyaan ini? Susah atau bisa Lanjut lanjut ya? Pak. Oke, jadi saya save. Kita akhiri kuliah ini Pak, hari ini. saya Silakan. tadi belum absen, boleh minta izin absen, Pak.
Oke, siapa ini? Syifa, Pak. Sivia ya? Siva Iya, ya? Pak. Oke, Aku tadi ntar lagi di mana dia jalan itu? ke kantor, Pak. Siva hadir. Maaf, Pak. Emilia juga, Pak. Bentar ya, ini udah kelamaan dia jadi keluar harus keluar. Big two. Jadi isi absensi ya. Benar ini ya, rekayasa gempa. Oke, siapa lagi? Siva. Siapa? Fajrit, Pak. Fajrit. Hmm. Tadi ketiduran. Fajrit. Oke. Izin Pak, Sauma Pak. Ya, Sauma. Oke. Pak. Hmm, hmm, hmm. Oke ya, ya ya. Oke, kalau ini saya selesaikan ya kuliah hari ini. Terima kasih banyak. Ini saya simpan dulu. Iya, Pak. Selesai ya. Oke. Nah, masih ini gimana lagi? Caranya? Oke, silakan. Ini udah selesai ya. Saya kok nggak tahu nih tempat keluarnya nggak ketemu. Hmm. Izin lift, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. ya, silakan Liv. Oke, Iya saya Pak, juga lagi. izin live ya Pak. Ya, silakan silakan.